Di video kali ini, gue akan membahas alur cerita anime JoJo no Kimyo Naboken atau JoJo's Bizarre Adventure Season 1 yang terdiri dari dua part, yaitu Phantom Blood dan Battle Tendency. Untuk lebih jelasnya, ini dia ceritanya. Part 1, Phantom Blood. Pada tahun 1868 di Inggris, seorang bangsawan bernama George Joestar bersama keluarganya jatuh dari tebing. Lalu orang yang bernama Dario Brando berniat mencuri barang berharga darinya, tapi George malah mengira dia diselamatkan oleh Dario. Dalam kecelakaan itu, George berhasil selamat bersama bayi kecilnya, tapi sayang istrinya meninggal. 12 tahun kemudian, di tahun 1880, bayi kecil tadi sudah tumbuh besar dan bernama Jonathan Joestar alias Jojo. Jojo melihat gadis kecil bernama Erina Pendleton yang sedang dibully anak-anak lain dengan mengambil bonekanya. Jojo pun menolongnya dan berhasil merebut kembali bonekanya. Dario menjelang kematiannya memberikan surat pada anaknya, Dio Brando, untuk tinggal bersama keluarga Joestar. Saat Dio tiba di mansion keluarga Joestar, dia pun disambut hangat George mengingat dia merasa berhutang budi pada keluarga Brando. Kampretnya, Dio malah bertekad untuk merampas semua kekayaan Joestar dari tangan Jojo dengan menghancurkan mentalnya Jojo sedikit demi sedikit. Seperti saat nilai tata krama bangsawan Dio yang lebih baik dari Jojo, lalu saat tanding tinju Dio juga berhasil mengalahkan Jojo, dan Dio juga memfitnah sifat buruk Jojo sehingga semua teman Jojo meninggalkannya. Saat sendirian, Jojo bertemu dengan Erina lagi dan mereka pacaran. Dio yang tahu kalau Jojo masih hidup bahagia, lalu merampas ciuman pertama Erina dari Jojo. Kampret NTR lah cuk. Jojo yang tahu hal itu lalu bertaruh dengan Dio di mana Jojo mampu menghajar wajah Dio berkali-kali. Dio yang marah besoknya lalu menaruh anjingnya Jojo pada tempat pembakaran sampah yang nantinya dibakar pelayan mansion sampai mati. Dio puas balas dendam pada Jojo tanpa ada yang tahu kejahatannya kecuali Jojo sendiri. 7 tahun kemudian, di tahun 1888, George sedang sakit-sakitan. Selama ini, George dirawat dengan obat-obatan yang didapat Dio. Jojo mencurigai obat-obatan dari Dio adalah racun. Jojo pun pergi ke London untuk menemukan bukti bahwa obat-obatan Dio adalah racun. Selama kepergian Jojo, dia membaca catatan yang ditulis Jojo yang juga seorang arkeolog tentang Stone Mass dalam penelitiannya. Saat Jojo tiba di Oak Street, para perampok datang mencoba membunuhnya, di mana salah satunya bernama Speedwagon. Speedwagon menggunakan topinya yang tajam seperti pisau untuk menyerang Jojo. Bertekad menyelamatkan ayahnya, Jojo mampu mengalahkan perampok-perampok itu dengan mudah, walaupun dia juga terkena beberapa sayatan benda tajam. Speedwagon kagum dengan Jojo yang bisa mengalahkan mereka tanpa melukai balik. Speedwagon pun mengantar Jojo ke toko racun oriental. Pada malam harinya, Dio keluar dari mansion dan memutuskan untuk mencoba membunuh preman dengan stone mask yang dibawanya. Dio mengira dia telah berhasil membunuh preman itu, tapi anehnya preman itu malah menjadi vampir yang sangat kuat. Dia lalu menyerap darah Dio dan mulai perlahan luka-lukanya beregenerasi. Di saat Dio mengira dia akan mati, tiba-tiba matahari muncul dan vampir itu hancur. Dio pun terselamatkan. Jojo sampai di mansion dan telah memberikan penawar racun kepada ayahnya. Jojo lalu menyerahkan Dio ke polisi. Speedwagon juga membawa saksi Wang Chan yang menjual racun oriental pada Dio. Tiba-tiba Dio mengeluarkan pisau dan mencoba untuk menikam Jojo, tetapi justru George yang tertusuk karena melindungi putranya. Dio lalu mengenakan stone mask dan ditembaki para polisi. Dio yang harusnya sudah mati tiba-tiba membunuh semua polisi dan menghisap darah mereka. Dio berubah menjadi vampir yang sangat kuat. Jojo dan Dio pun saling bertarung sampai menyebabkan mansion terbakar. Dari pertarungannya, jelas Dio masih lebih unggul daripada Jojo. Tapi dengan tekad yang sangat kuat, Jojo mampu membuat Dio tertusuk besi dan terpanggang di mansion dan tidak bisa keluar. Jojo yang menang pun berhasil keluar dari mansion. Keesokan harinya, saat api sudah padam, Wang Chan mencoba mengambil stone mask, tapi tiba-tiba Dio yang masih selamat mengubah Wang Chan menjadi zombie. Setelah pertempuran, Jojo yang terluka parah, di mana tangannya juga patah tulang, dirawat oleh Erina. Saat Jojo dan Erina jalan-jalan, tiba-tiba pria misterius menusuk paru-paru Jojo, dan yang mengejutkan, lengannya yang patah sembuh. Pria itu adalah Will Antonio Zeppeli, praktisi bela diri Sendo yang menggunakan kekuatan Hamon. Hamon adalah semacam energi layaknya matahari yang dikeluarkan dari pernafasan.
Tubuh Jojo bisa sembuh berkat teknik Yosei Hamon Kokyu yang mengaktifkan energi Hamon dalam tubuh seseorang sehingga orang tersebut bisa menggunakan kekuatan Hamon. Zeppeli mengatakan bahwa Dio masih berkeliaran. Minggu berikutnya, Jojo berlatih menguasai kekuatan Hamon dari Zeppeli. Zeppeli mengajari Jojo Zoom Punch yang melancarkan tinjuan seolah tangan memanjang. Speedwagon, Zeppeli, dan Jojo yang dalam perjalanan tiba-tiba dicegat Jack the Ripper di terowongan yang telah berubah menjadi zombie. Jack lalu melemparkan banyak pisau pada mereka. Zeppeli menangkisnya dengan Hamon kata yang menggunakan cairan di mulut untuk menangkis semua pisau. Lalu Zeppeli menendang Jack dengan teknik Sendo Wave Kick di mana lutut yang dilapisi Hamon mampu melelehkan wajah Jack. Jack pun lari dan bersembunyi. Zeppeli lalu menyuruh Jojo melawan Jack sendirian. Jojo lalu mendeteksi keberadaan Jack dengan teknik Hamon Tanchiki. Terakhir, Jojo meninju dinding dengan teknik Sendo Hamon Overdrive di mana tinjuannya yang dilapisi Hamon mampu mencapai Jack yang bersembunyi di dalam dinding dan Jack pun hancur meleleh. Akhirnya mereka tiba di kota Windknight Slot, kota yang menjadi persembunyian Dio. Saat malam hari, Dio pun menunjukkan dirinya pada mereka. Zeppeli lalu menyerang Dio dengan teknik Sunlight Yellow Overdrive yang berguna untuk mentransfer energi Hamon pada lawan, bermaksud untuk membakar Dio yang seorang vampir. Sayangnya, Dio sudah mengetahui prinsip energi Hamon dan membekukan tangan Zeppeli. Dio kemudian memanggil dua zombie kuat yang dulunya adalah legenda kesatria, yaitu Tarkus dan Bruford. Dio pun kembali ke kastil. Bruford lalu melilit tangan Jojo dengan rambutnya. Jojo pun membakar lilitan itu dengan Scarlet Overdrive. Jojo terkejut dengan Bruford yang menyerang menggunakan rambutnya dan terlempar ke danau. Di dalam danau, Jojo lalu melepaskan teknik Turquoise Blue Overdrive yang mampu mementalkan Bruford keluar danau. Setelah itu, Bruford menjerat tubuh Jojo dengan rambutnya. Tapi Jojo mampu menyerang balik dengan teknik Metal Silver Overdrive yang menyalurkan Hamon melalui pedang dan melelehkan lengannya Bruford. Lalu Jojo menghajar habis-habisan Bruford dengan Sunlight Yellow Overdrive. Menjelang kehancurannya, Bruford menghadiahkan pedangnya Lock and Plug pada Jojo. Setelah itu, Zeppeli menendang Tarkus dengan teknik Tornado Overdrive di mana kaki berputar seperti bor. Sayangnya, Tarkus mampu menghindarinya dan merobek tubuh Zeppeli menjadi dua dengan rantai. Menjelang kematiannya, Zeppeli menggunakan teknik tertingginya, Kyokyoku Deep Pass Overdrive untuk mentransfer semua kekuatannya pada Jojo. Alhasil kekuatan Jojo meningkat berlipat-lipat dan mampu menghancurkan Tarkus dengan mudah. Di perjalanan menuju kastilnya Dio, Jojo bertemu dengan pengguna Hamon lainnya yaitu Dyer dan Straizo yang juga teman dari Zeppeli dan Master Tom Petty yang juga gurunya Zeppeli. Ketika mereka sampai di kastil dan bertemu Dio, Dyer menyerang Dio dengan teknik terkuatnya Thunder Cross Split Attack, tapi sayangnya Dio mampu membekukan semua tubuh Dyer dan menghancurkannya. Jojo lalu melawan Dio 1 lawan 1, sedangkan yang lainnya melawan para zombie. Jojo lalu menggunakan pedang Lock and Plug yang dialiri Hamon dan mampu membelah Dio. Tapi Dio membekukan pedang itu dan menghancurkannya. Dengan tekad yang kuat untuk membalas kematian gurunya dan ayahnya, Jojo mengalirkan seluruh kekuatan Hamonnya pada tinjuannya dan mampu menjebol dada Dio. Sehingga tubuh Dio pun meleleh dan jatuh ke bawah tebing. Di bawah tebing, Wang Chan membawa Dio yang hanya tersisa kepalanya. Di sisi lain, Speedwagon juga menghancurkan Stone Mask yang berbahaya itu. Beberapa bulan kemudian, Jojo menikahi Erina dan mereka pergi berbulan madu ke Amerika dengan kapal pesiar. Di dalam kapal, Jojo melihat Wang Chan dan mengejarnya. Jojo terkejut melihat Dio yang masih hidup. Dio pun menyerang leher Jojo yang membuatnya tidak bisa bernafas. Di dalam kapal juga mulai bermunculan banyak zombie dan membunuh semua orang. Jojo lalu menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memenggal kepala Wang Chan dan meledakkan kapal. Jojo juga meminta Erina untuk melindungi bayi orang lain yang masih sempat selamat. Saat kapal meledak, Jonathan pun meninggal di tahun 1889 dengan memeluk kepala Dio. Di sisi lain, Erina dan bayi tadi selamat berkat bersembunyi di peti mati. Part 1 selesai. Part 2, Battle Tendency. 49 tahun kemudian, pada tahun 1938 di New York, Erina yang sudah tua sedang bersama dengan cucunya. Saat Erina selamat dari ledakan, Erina sedang mengandung bayi dari Jonathan. Dan saat bayi itu dewasa, dia menikah dengan bayi yang diselamatkan Erina dari ledakan. Dari dua orang itu lahirlah orang yang bernama Joseph Joestar alias Jojo.
Di sisi lain, Speedwagon yang sebelumnya hanyalah perampok sudah menjadi bos minyak di Amerika dan mempunyai yayasan besar yang bergerak di bidang medis, sains, dan supernatural. Sedangkan Straizo yang menjadi penerus Master Tom Petty terlihat lebih muda di usianya berkat energi Hammond. Mereka pergi ke Meksiko untuk menyelidiki gua bawah tanah yang misterius. Di sana mereka menemukan banyak stone mesh yang menempel pada rambut Pilar Man. Straizo lalu mengkhianati Speedwagon dan mengambil stone mesh untuk membuat dirinya sendiri menjadi vampir. Malam hari di restoran, Jojo ditemui Straizo yang telah berubah menjadi muda kembali berkat menjadi vampir. Jojo lalu memberikan rentetan peluru dari Tommy Gun pada Straizo. Straizo masih bisa bertahan dan menyerang Jojo balik dengan teknik yang sama seperti yang digunakan Dio saat membunuh Jonathan, yaitu Space Reaper Stingy Eyes, di mana mata menembakkan cairan kuat yang bisa menembus kulit manusia. Untungnya Joseph yang mewarisi energi Hammond dari Jonathan menghindar dan menyerang balik Straizo dengan Hammond. Sayangnya, Straizo yang sudah akrab dengan Hammond menggunakan shell yang ditenun dari 30.000 otot kumbang Satiporoja untuk menetralkan kekuatan Hammond. Jojo yang ahli jebakan lalu meledakkan Straizo dengan banyak granat yang membuat shellnya hancur. Lalu Straizo menyerang lagi dengan Space Reaper Stingy Eyes, tapi Jojo dengan jebakannya memantulkan serangannya dengan gelas yang dialiri Hammond dan berhasil melelehkan kepala Straizo. Setelah itu, Straizo memperingatkan Jojo tentang Pilar Man yang akan segera bangun dan meledakkan dirinya dengan Hammondnya sendiri. Di Meksiko, seorang perwira militer Nazi bernama Rudolf von Stroheim menginterogasi Speedwagon tentang Pilar Man yang telah mereka dapat dari dalam gua. Stroheim memberikan banyak darah manusia ke Pilar Man untuk menghidupkannya kembali. Jojo pun pergi ke Meksiko untuk menyelamatkan Speedwagon. Saat Jojo tiba di pangkalan Nazi yang menahan Speedwagon, dia menyusup masuk sebagai prajurit. Di dalam laboratorium, Pilar Man berhasil bangkit kembali dan dinamai Santana oleh Stroheim. Stroheim menguji kekuatan Santana dengan mengirimkan seorang vampir. Bagi Pilar Man, vampir adalah makanan yang bergizi dan Santana pun melahapnya. Setelah itu, Santana keluar dari sel dengan memasuki ventilasi udara selebar 2 cm dan sampai di tempat Stroheim. Para tentara lalu menembaki Santana, tapi Santana malahan menembakkan kembali peluru-peluru itu pada mereka. Jojo yang telah sampai di sana pun mencabut rambut Stroheim lalu menggunakan teknik Hammond Hair Attack untuk memblokir peluru Santana dengan rambut itu. Jojo lalu menyerang Santana dengan Hammond, tapi kulit Santana yang kuat bisa menahannya. Santana pun mencoba menyerap tubuh Jojo, tapi itu menjadi bumerang buat Santana karena tubuhnya terbelah menjadi 2. Setelah Jojo menyerang Santana dari dalam tubuhnya, Jojo lalu menyeretnya keluar agar terkena sinar matahari. Sayangnya, Santana melilit kaki Jojo dan Jojo tidak bisa mencapai pintu keluar. Stroheim pun membantu Jojo dan membuka pintu keluarnya, tapi Santana malah masuk ke tubuh Stroheim. Stroheim lalu memberitahu Jojo bahwa Nazi telah menemukan Pilar Man lain di Eropa yang jauh lebih kuat dari Santana, dan Jojo harus pergi ke Roma untuk belajar cara mengalahkan mereka. Stroheim lalu meledakkan dirinya dengan granat dan Santana pun melompat ke dalam sumur tapi dihalangi Jojo. Karena Santana tidak bisa bersembunyi di bawah air, justru Santana terkena sinar matahari dari atas dan juga pantulan air dari bawah yang membuat Santana terkena sinar matahari dari 2 arah dan menjadi batu seketika. Jojo tiba di Roma dan bertemu dengan orang yang Stroheim maksudkan. Dia adalah Caesar Antonio Zeppeli, cucu dari Will Antonio Zeppeli. Caesar dan Jojo saling membenci dan mereka bertarung. Caesar menggunakan teknik Hammond Hypnosis untuk mengendalikan wanita untuk menyerang Jojo. Lalu Caesar menggunakan teknik Bubble Launcher yang melancarkan serangan rentetan gelembung yang dilapisi Hammond pada Jojo. Dan Jojo terjebak di dalam penjara gelembung. Saat Caesar mencoba melepaskan hipnotisnya pada wanita itu, tiba-tiba keluarlah burung yang sudah dikendalikan Jojo dari mulut wanita itu dan menyerang Caesar dan gelembung yang menjebak Jojo pun pecah. Setelah itu, mobil Nazi datang mengantar mereka ke tempat di mana Pilar Man lainnya ditemukan. Setelah sampai di sana, mereka menemukan bahwa tentara Nazi yang menjaga Pilar Man sudah terbantai semua dan menyisakan 3 Pilar Man yang telah terbangun. Mereka adalah Kars, AC/DC, dan Wamu. Mereka berencana menemukan Redstone of Aja untuk membuka kekuatan sebenarnya dari Stone Mask. Caesar lalu menyerang Wamu dengan bubble launchernya, tapi Wamu menggunakan penutup kepalanya yang mampu memecahkan semua gelembung sekaligus mencabik kulit Caesar.
Jojo lalu melawan Whamu dengan menggunakan Clacker yang dilapisi Hamon dan mampu mendaratkan pukulan ke Whamu. Whamu lalu mengeluarkan badai besar yang menyerang Jojo. Whamu yang tertarik dengan Jojo lalu memberikan kesempatan Jojo untuk menjadi lebih kuat lagi dan menanamkan cincin Wedding Ring of Death di sekeliling aorta jantungnya yang akan melepaskan racun mematikan dalam waktu 33 hari. Kecuali Jojo bisa mendapatkan penawarnya di tindik bibir Whamu. Edisi juga menanamkan cincin lainnya di tenggorokan Jojo yang penawarnya ada di tindik hidung ACDC. Setelah itu mereka pergi melanjutkan mencari Redstone of Asia. Caesar lalu membawa Jojo ke Venesia untuk bertemu gurunya, Lisa. Lisa memperkenalkan asistennya yaitu Loggins dan Messina pada Caesar dan Jojo. Lisa bersama dua asistennya lalu melatih mereka berdua gila-gilaan selama beberapa minggu ke depan dan membuat mereka menjadi sangat kuat. Kars menjelaskan pada ACDC bahwa dengan Redstone of Asia mereka dapat menyempurnakan Stone Mask dan membuat mereka kebal dari sinar matahari. Lisa mengungkapkan bahwa selama ini Redstone of Asia diwariskan padanya dari para pengguna Hamon sebelumnya. Kemudian saat malam, Caesar dan Messina sedang berduel dan Jojo akan melawan Loggins. Tapi Jojo menemukan Loggins telah dibunuh oleh ACDC. Jojo lalu melawan ACDC. Dengan jebakan yang rumit, Jojo berhasil menggunakan kawat pada Loggins untuk memutuskan tangan ACDC dan menghancurkannya. ACDC lalu mengambil tangan Loggins untuk menggantikan tangannya. Mode ACDC adalah mode api yang mampu menaikkan suhu tubuhnya sampai 500 derajat Celcius dan menggunakan pembuluh darahnya sebagai tabung yang menyemprotkan darah panasnya pada lawan. Tapi cerdasnya Jojo berhasil melakukan trik sulap dan menjebak ACDC dengan dua lapis wall untuk menjerat ACDC dan menghancurkannya dengan serangan kuat Hamon Overdrive Beat. Jojo lalu mengambil penawar racunnya dan berhasil melarutkan cincin di lehernya. Jojo kembali ke kastil dan tidak menyadari bahwa otak ACDC menempel di punggungnya. Suzy-Q, pelayannya Lisa bertemu Jojo dan memberitahunya bahwa Lisa mencarinya. Saat Suzy-Q pergi, ACDC telah meninggalkan tubuh Jojo. Lisa kaget bahwa Redstone of Asia telah hilang dan ACDC yang merasuki Suzy-Q telah mengirimkannya lewat petugas pengirim barang pada Kars. Setelah itu, Jojo dan Caesar menggunakan teknik repel yang menggabungkan energi Hamon mereka untuk memaksa ACDC keluar dari Suzy-Q dan ACDC pun hancur oleh sinar matahari. Suzy-Q mengungkapkan bahwa batu itu berada di atas kereta menuju Swiss. Mereka lalu pergi untuk mengejar paket sebelum mencapai tujuannya. Di Swiss, kereta telah dihentikan oleh Nazi dan Redstone of Asia disita Nazi untuk penelitian. Kars lalu mendatangi pangkalan Nazi untuk mengambil Redstone of Asia. Jojo terkejut saat melihat Kars melawan Stroheim yang seharusnya sudah mati. Dengan penelitian Nazi, Stroheim bisa berubah menjadi cyborg dengan kekuatan 2 kali lipat dari Santana. Tapi di hadapan Kars yang sangat kuat, Stroheim bukanlah apa-apa. Mode cahayanya Kars mampu memotong semua peluru yang dilesatkan Stroheim dan memotong tubuhnya menjadi 2. Pertarungan mereka membuat Redstone of Asia terjatuh ke jurang. Lalu Jojo dan Kars memperebutkan batu itu. Untungnya Jojo berhasil mendapatkan batunya, dan saat Kars mencoba menyerang Jojo, Jojo menggunakan Redstone of Asia sebagai perisainya. Kars yang tidak bisa menyerang batu itu pun terjatuh ke bawah jurang. Pagi harinya, mereka menemukan rumah yang menjadi tempat persembunyiannya Kars. Lalu Caesar memutuskan untuk pergi sendiri ke tempat itu. Saat Caesar tiba di sana, dia diserang oleh Whamu yang menggunakan mode angin dengan menciptakan perisai angin yang mampu melindunginya dari sinar matahari untuk sementara. Messina datang untuk membantu, tetapi Whamu dengan cepat memotong tangannya dan menyeretnya ke dalam rumah. Caesar lalu menyerang dengan bubble cutter yang mampu melukai Whamu. Setelah itu, Caesar melumpuhkan kaki Whamu sementara dengan teknik bubble cutter gliding. Memanfaatkan itu, Caesar yang telah membuat banyak gelembung pun menggunakan teknik super kuatnya bubble lens untuk memantulkan sinar matahari dengan gelembungnya yang langsung membakar Whamu. Sayangnya saat Caesar memberikan pukulan terakhir, Caesar malah menutupi sinar mataharinya dan Whamu melancarkan serangan angin yang sangat kuat pada Caesar yang membuatnya terluka parah. Caesar menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mencuri tindik di mulutnya Whamu yang berisi penawar racun dan mengirimkannya pada Jojo. Caesar pun meninggal karena tertimpa atap bangunan yang runtuh. Setelah itu, Lisa dan Jojo sampai di rumah itu. Jojo menerima hadiah dari Caesar, tapi sayangnya Caesar sendiri telah meninggal. Jojo dan Lisa masuk lebih dalam dan bertemu dengan Whamu dan Kars. Di sana juga terdapat ratusan vampir yang siap menyerang mereka.
Lisa mengatakan jika dia dan Jojo terbunuh, maka bom waktu akan menghancurkan Redstone of Asia. Lalu Lisa mengusulkan agar Jojo bertarung melawan Wamu dan dia sendiri bertarung melawan Cars untuk memperebutkan Redstone of Asia. Saat Jojo mengambil Redstone of Asia, dia menemukan foto Erina, Speedwagon, dan Straizo dari 50 tahun yang lalu. Setelah bertemu di arena, Lisa mengungkapkan bahwa dia adalah bayi yang Erina selamatkan dari kapal yang meledak saat pertarungan Jonathan melawan Dio. Lisa dibesarkan oleh Straizo yang mengajarinya tentang Hammond dan menyerahkan Redstone of Asia padanya. Secara tidak langsung, Lisa mengungkapkan dia adalah ibunya, tapi Jojo tidak paham. Dimulailah pertandingan balap kuda sampai mati antara Jojo yang mengenakan bandana milik Caesar melawan Wamu. Di putaran pertama, saat Jojo mengambil senjata palu di pilar, justru Wamu mengambil pilar itu sendiri dan melemparkannya ke kereta Jojo dan Jojo terjatuh. Saat Wamu mencoba melindasnya, Jojo mampu melompatinya. Lalu Wamu mencoba menyerang Jojo dengan anginnya, tapi Jojo justru berhasil mengikat lengan Wamu dan mengalirinya dengan Hammond yang kuat dan membuat lengannya hampir terputus. Jojo mengambil senjata busur yang besar dan Wamu mengambil yang kecil. Wamu menembak dengan memanfaatkan lintasan balapan untuk mengenai perut Jojo. Dan hebatnya, Jojo juga mampu membalas dengan memanfaatkan lintasan yang sama untuk menjebol dada Wamu. Setelah itu, Jojo menggunakan Rebuff Overdrive untuk menyerang kaki Wamu yang membuatnya tidak bisa berjalan. Wamu yang marah lalu melemparkan dua tangannya untuk mencekik Jojo dan mengeluarkan teknik terkuatnya, Final Mode Gonketsuts. Teknik ini menggunakan tabung khusus yang mengeluarkan angin setajam pisau dan berniat menyayat seluruh tubuh Jojo. Tapi Jojo bisa mengatasinya dengan melempar bom api ke Wamu bersamaan dengan bandana Caesar yang menyebabkan tubuh Wamu meledak. Jojo pun meminum tindik penawar racun di jantungnya setelah berhasil mengalahkan Wamu. Setelah itu, pertarungan antara Cars yang menggunakan pedang cahayanya dan Lisa menggunakan shawl yang sama persis seperti Straizo. Awalnya wajah Cars meleleh karena terkena serangan Snake Muffler yang menggunakan shawlnya Lisa. Tapi sayangnya itu cuma vampir yang disamarkan dan Cars dengan licik menusuk Lisa dari belakang. Cars bersedia menggunakan cara apapun untuk mendapatkan Redstone of Asia, lalu mengambil batu yang dibawa Lisa itu. Setelah itu datanglah Stroheim beserta pasukan Nazinya dan juga Speedwagon beserta pasukan khusus yayasannya yang melawan ratusan vampir. Dalam penelitian mereka, telah ditemukan lampu ultraviolet yang mampu membasmi para vampir. Setelah itu, Jojo melawan Cars. Sama seperti sebelumnya, Jojo kembali menggunakan kecerdasannya untuk membuat jebakan yang membuat Cars kehilangan lengannya dan jatuh ke bawah dengan tertusuk banyak pedang. Stroheim memanfaatkan kesempatan dengan mencoba menghabisi Cars dengan lampu ultraviolet yang besar. Tapi ternyata Cars sudah memakai Stun Mask yang sudah menempel dengan Redstone of Asia. Sinar ultraviolet yang mengenai Redstone of Asia menyebabkan batunya mengaktifkan kekuatan sebenarnya dari Stun Mask. Cars lalu berevolusi menjadi makhluk tertinggi di bumi yang memiliki kelebihan seperti kebal sinar matahari, tidak pernah menua, tidak pernah mati, dan mempunyai kekuatan seluruh makhluk hidup di bumi. Jojo mengambil Redstone of Asia yang sudah tidak dibutuhkan Cars lalu melarikan diri dengan pesawat. Cars menciptakan sayap di tubuhnya dan terbang mengejar Jojo. Cars lalu menembakkan bulu-bulunya yang mengeras pada pesawat Jojo. Setelah itu, bulu-bulu tadi berubah menjadi piranha dan tentakel gurita yang menghancurkan pesawat dari dalam. Jojo lalu menabrakkan pesawatnya pada Cars dan menjatuhkannya di magma gunung berapi. Jojo pun melompat dari pesawat dan ditangkap Stroheim yang membuat setengah tubuhnya hancur lagi. Gunung berapi pun melelehkan tubuh Cars. Sayangnya, Cars berhasil selamat dari gunung berapi dengan membentuk lapisan kulit kerang di luarnya dan di dalamnya sendiri ada lapisan gelembung udara yang bisa mengatasi panasnya magma beberapa menit. Cars lalu memotong lengan Jojo dan melelehkan kaki Jojo dengan Hammond yang 100 kali lebih kuat daripada Jojo. Cars benar-benar menunjukkan kekuatan setingkat dewa. Saat Cars melancarkan serangan terakhirnya untuk membunuh Jojo, Jojo menahannya dengan Redstone of Asia. Akibatnya, tanahnya meletus sangat kuat yang meluncurkan Jojo dan Cars ke langit. Cars terlempar keluar angkasa karena sayapnya, dan Jojo terjatuh ke laut dan mengalami luka parah. Karena tekanan udara yang ekstrim di luar angkasa, Cars membeku menjadi batu selamanya. Setelah kemenangan Jojo, dia mengganti tangannya yang terpotong menjadi robot dari Stroheim, dan dia menikah dengan Suzy Q. Beberapa tahun kemudian,
Ibunya, Elizabeth alias Lisa melakukan perjalanan ke Amerika bersama mereka dan menikah lagi dengan seorang penulis skenario Hollywood. Lalu Stroheim yang tidak pernah bertemu Jojo lagi setelah itu mati pada tahun 1943 di pertempuran Stalingrad. Dan untuk Erina, dia mengajar di sekolah dasar sampai meninggal pada tahun 1950. Terakhir, Speedwagon meninggal karena serangan jantung pada tahun 1952 tanpa sekalipun menikah dan menyumbangkan kekayaannya untuk kedokteran dan sains. Sekian dulu untuk alur cerita anime JoJo's Bizarre Adventure season 1-nya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa!